Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat hidayahnya kepada kita di pagi hari ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai muslim dan sebagai hamba Allah, tetap menjalankan kewajiban kita melaksanakan salat subuh. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Taib ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk ke subjudul yang baru tentang khatarul syirki wa wujubul hadari minhu bitajannubi asbabihi. Subjudul ini terkait dengan penjelasan tentang bahayanya kesyirikan serta kewajiban bagi kita untuk waspada terhadapnya, dan juga kita diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Ini yang kita bahas pada pagi hari ini fa insyaallah taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam kitab ini beliau mengatakan asyirku a'dhamudz dzunub. Syirik itu merupakan dosa yang terbesar. Li'anna Allah taala akhbara annahu la maghfiratan liman lam yatub minhu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bagi siapa saja yang berbuat syirik maka tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dia bertaubat sebelum dia meninggal. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan salah satu sifatnya, yaitu sifat ar-rahmah. Artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu sangat luas bagi segala sesuatu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati yaglubu 'adzabi." Sesungguhnya rahmatku itu lebih aku dahulukan daripada adabku. Akan tetapi jika berbicara tentang masalah syirik, kemudian dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ampunan bagi dirinya. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, ya, yujibu lil 'abdi syiddatal hadar wa syiddatal khaufi minasyirki alladzi hadza sya'nuhu. Kewajiban bagi kita sebagai hamba yaitu benar-benar untuk ekstra hati-hati dan ekstra takut terhadap perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik ini sangat besar dan buruk sekali bahayanya jika kita melakukannya, ya. Oleh karenanya kita didorong untuk apa? Kita didorong untuk mengenalnya, mengenal berbagai macam kesyirikan. Tujuannya apa? Dalam rangka litawaqqihi, agar supaya kita dapat menghindari perbuatan tersebut. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, syirik merupakan aqbahul qabih wa adzlamuz zulm. Seburuk-buruknya keburukan dan sezalim-zalimnya kezuliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat yang ke-13 berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena tangkusulillah wa musawatun li ghairi. Karena orang yang melakukan perbuatan syirik berarti dia telah merendahkan Allah, menyamakan kedudukan makhluk sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifatnya orang-orang kafir. Ya. Makanya orang musyrik disebut juga orang kafir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang pertama, walladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Itu orang-orang yang mana mereka telah menyamakan kedudukan Tuhan mereka dengan yang lainnya. Menyamakan dalam hal
peribadatan. Ada juga menyamakan dalam hal penciptaan dan yang lain sebagainya. Begitu juga dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah peringatkan kepada kita, jangan jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sedangkan kita mengetahuinya. Ya, tidak boleh. Ya. Taib, nyemaskan rahimakumullah. Begitu pula, ya, kenapa kita diperintahkan untuk benar-benar hati-hati dan takut terhadap perbuatan syirik ini? Lianna syirka munaqidu lil maqsudi bil khalqi wal amri min kulli wajhin. Karena kesyirikan ini merupakan penentangan yang tujuannya yang merusak tujuan penciptaan. Ya. Sebuah penentangan yang merusak tujuan penciptaan makhluk dan juga merusak perintah secara total. Tujuan makhluk diciptakan adalah hanya beribadah kepada Allah. Dengan adanya syirik, artinya ia telah menentang tujuan penciptaan Allah, tujuan penciptaan makhluk. Ya, Allah menciptakan makhluk tujuannya untuk beribadah. Dan juga ia merupakan tujuan merupakan penentangan terhadap perintah secara menyeluruh, secara total. Karena perintah Allah yang paling besar adalah menyembah kepadanya. Jadi kalau seseorang melakukan kesyirikan berarti dia menentang tujuan dari perintah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Maka faman asyraka billahi faqad syabbahal makhluk bil khaliq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyerupakan antara makhluk dengan Rabb. Makhluk dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akbahut tashbih, merupakan penyerupaan yang sangat buruk. Kenapa? Karena tashbihul ajiz al-faqir bidzati bil qadir al-ghani bidzat an jami'il makhluqat. Karena penyerupaan ini adalah merupakan penyerupaan antara yang benar-benar lemah, fakir, yang justru ia membutuhkan kepada Rabb-nya, dengan diserupakan dengan siapa? Dengan diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha kaya dan tidak butuh apapun dari makhluknya. Ya. Jadi ini penyerupaan yang tidak benar. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah, kalau kita belajar di situ ada tasbih penyerupaan, biasanya penyerupaan tersebut pastinya yang semisal, yang kedudukannya sama. Kalau sudah perkara-perkara tersebut disandingkan kepada penyerupaan yang artinya sangat jauh sekali dari sisi kedudukan dan dari sisi kekuasaan, apalagi yang diserupakan adalah makhluk kepada Rabb, maka ini amat sangat jauh sekali dan sebodoh-bodohnya manusia. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kepada kita sebagai umatnya tentang bahayanya syirik. Bahkan beliau menutup seluruh jalan yang dapat menyeret kepada perbuatan tersebut. Ya. Kalau kita lihat di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam dulu, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ataupun masyarakat yang dimana masyarakat pada saat itu keadaannya sangat buruk sekali dalam hal beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa masyarakat pada saat itu adalah ahlul kitab. Artinya adalah mereka yang dianggap sebagai ahlul kitab yang memiliki din, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka pun aswa'u halat, keadaannya pun sangat buruk. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 164 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan
keadaan di mana Nabi kita alaihi salatu wasallam diutus kepada orang-orang yang pada saat itu benar-benar keadaannya yang sangat buruk sekali. Firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasula, ketika diutus seorang rasul di antara mereka, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, di mana rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, serta mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan ketahuilah sesungguhnya keadaan mereka itu sebelumnya dalam keadaan sesat yang nyata. Benar-benar sesat. Artinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Makanya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, ya, dengan karunia Allah yaitu Al-Qur'an, wa rahmatihi, yaitu dengan rahmat Allah. Yang dimaksud rahmat di sini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka falyafrahu, bergembiralah dengan keduanya. Wa khairum mimma yajma'un, kalau sampai kita bisa, ya, untuk menggabungkan antara kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sebaik-baik, ya, kehidupan, ya, dan sebaik-baik tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Taib, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, keadaan manusia pada zaman dahulu, ya, di zaman itu, keadaan yang sangat miris sekali, di mana masyarakat umumnya mereka para penyembah paganisme, artinya penyembah berhala. Mereka menjadikan batu, menjadikan sesuatu yang dipahat, patung, itu sebagai tuhan-tuhan mereka. Mereka beriktikaf di dalamnya, bertawaf haulaha, bertawaf di sekelilingnya, wa taqarrub laha, kemudian mendekatkan kepadanya dengan apa? Dengan adzabaih min anfusi amwaliha, dengan melakukan sembelihan-sembelihan dari harta-harta yang mereka paling cintai. Bahkan tidak dengan harta. Terkadang ada di antara mereka sampai berani mengorbankan anak kandung mereka sendiri, sebagai bentuk pengorbanan mereka kepada berhala-berhala yang hakikatnya la yadurhum wa la yanfa'uhum syai'a, tidak dapat memberikan madarat dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-137, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wal yalbisu 'alaihim dinahum. Dan yang demikian itulah di mana ketika syaitan itu membisikkan, ya, syaitan itu membisikkan kepada orang-orang musyrik, untuk apa? Agar supaya memberikan sesembahan-sesembahan dengan membunuh anak-anak mereka. Ya. Liyurduhum wal yalbisu 'alaihim dinahum. Ini merupakan bagian-bagian yang dapat membinasakan mereka. Bahkan waliyal bisu alaihim dinahum, dan ini merupakan bentuk pengacauan terhadap agama yang sebenarnya mereka anu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Seburuk-buruknya manusia, maka dia tidak akan mungkin secara akal mempersembahkan jiwa anak-anaknya. Bahkan untuk dia sendiri pun dia tidak akan mungkin berani dijadikan sebagai bentuk persembahan. Tapi sampai beraninya mereka untuk mempersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka, terhadap anak-anak mereka korbankan demi, ya, sesuatu yang itu merupakan bisikan dan hawa nafsu yang dihembuskan oleh syaitan
syaitan untuk menyesatkan manusia. Ini jemaah rahimakumullah. Ini keadaan sebagian dari masyarakat pada zaman itu. Wa fariqun akhar. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya. Kaum yang selainnya, yaitu mereka ahlul kitab. Ima Nasraniyah hairah, ya. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka sebenarnya kebingungan, sebab dolat an sawa'is sabil, mereka itu sesat dari jalan yang bagus dan yang lurus. Nah, keadaan mereka adalah faju'ilat al-alihatu thalathah, dijadikan Tuhan-Tuhan itu tiga. Wa takhadat min ahbariha wa qaddisiha arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang ahli ibadah mereka itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka taat patuh terhadap rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Mereka lebih dahulukan pendeta-pendeta mereka daripada perintah Allah. Ketika Allah menghalalkan sesuatu justru diharamkan oleh pendeta mereka, kemudian orang-orang Nasrani itu mengikuti mereka. Ketika Allah mengharamkan sesuatu justru dihalalkan, ketika dihalalkan justru diharamkan, dan itu diikuti oleh masyarakat mereka. Ini yang disebut dengan ibadah. Karena bentuk ketaatannya menyelisih dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada pendeta-pendeta mereka itu merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah ibadatuhum, kata Nabi, yang demikian itulah merupakan peribadatan kepada mereka. Wa imma Yahudiyah mudmirah, begitu juga orang-orang Yahudi sang perusak. Yahudi itu perusak di atas muka bumi ini. Ya, sukanya mengorbankan api fitnah hingga sekarang. Ya. Mereka sukanya naqadat ahdillah wa mitsaqih. Mereka sukanya ingkar terhadap janji dan perjanjiannya. Watala'abat nususu kitabiyah hatta harrafatha an mawadhiha. Mereka sukanya mempermainkan dalil-dalil di dalam kitab mereka. Bahkan mereka memalingkan dalil-dalil tersebut tidak pada semestinya. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka disebut di dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim, yaitu mereka orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah. Sebab kemurkaan Allah terhadap mereka karena mereka berilmu tahu, akan tetapi mereka justru berpaling dari pengetahuan yang telah mereka ketahui. La'natullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Tayyib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian fariqun tsalits, ya. Kaum yang berikutnya yang ketiga. Humul majus. Mereka adalah orang-orang Majusi. Alladzina ya'buduna an-niran, yang mana yang mereka sembah adalah api. Wa yatakhiduna ilahain, mereka menjadikan dua ilah Tuhan. Ahaduhuma khaliq lil khair, yang pertama adalah sang pencipta untuk kebaikan, wa tsani khaliqun lisyarr, dan yang kedua adalah pencipta untuk keburukan, bizami, menurut mereka. Ya. Jadi kalau api itu dapat memberikan manfaat kepada mereka, berarti ini Tuhan yang baik, menciptakan kebaikan. Tapi kalau api itu dapat merusak dia, berarti ini Tuhan yang menciptakan keburukan. Ini apinya yang dijadikan mereka Tuhan sesembahan. Itu yang ketiga. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat adalah as-sabiun, orang-orang sabi'i. Ya. Siapa orang-orang sabi'i? Alladzina ya'buduna al-kawakib wan nujum. Ya. Orang-orang sabi'i itu adalah orang-orang yang menyembah bintang dan tata surya. Wa ya'taqiduna ta'thiraha fil ardi. Mereka punya keyakinan bahwa bintang, bulan, dan semua tata surya yang ada di atas langit sana, mereka dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap bumi, sehingga mereka menjadikannya sebagai itu Tuhan. Nah, ini sempat
menjadi sebuah kisah yang pernah dialami oleh Nabiullah kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu beliau berdakwah pada beberapa kaum. Yang pertama adalah di masyarakat Babilonia, sang penyembah batu, penyembah berhala, dan yang satu adalah di masyarakat penduduk Haran. Masyarakat penduduk Haran itu mereka penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-An'am di situ dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membantah pada dirinya tentang keyakinan masyarakat Haran. Ada yang menyembah kawakib, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Kemudian dibantah dengan dalilnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu jamaah rahimakumullah. Tayyib, kemudian kaum yang kelima adalah kaum yang disebut sebagai ad-dahriyah. Kalau bahasa kita adalah ateis. Nah, mereka adalah alladzina la yadinuna bidin wa la yu'minuna bi ba'tsin wa la hisab. Mereka enggak punya agama. Mereka enggak mengimani hari kebangkitan dan hari hisab. Artinya adalah orang-orang ateis ini orang-orang yang tidak beragama, tidak yakin kepada Tuhan. Nah, inilah keadaan pada saat diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, merupakan puncaknya kebodohan dan kesesatan yang buta. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka, ya, menyelamatkan orang-orang yang mau untuk menerima dakwah dan menjawab seruan dari kezaliman, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang telah diseru oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan beliau mengembalikan agama yang al-hanifiyah, yang lurus, yang dahulunya, yang sebelumnya agama ini telah rusak. Ya. Dan agama al-hanifiyah ini adalah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi kita juga menghancurkan patung-patung dan berhala, melarang dari kesyirikan, dan menutup segala wasilah-wasilah yang menuju kepada perbuatan kesyirikan tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Sebagaimana pula yang kita sampaikan kemarin bahwa nas-nas ataupun dalil-dalil, ya, yang mungkin secara akal manusia akan mengatakan, kami hanya menaruh patung, kami hanya menaruh foto dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa Islam itu melarangnya, mengharamkannya? Disebabkan ini wasilah untuk menuju kepada syirkul akbar, sehingga Islam menutup perkara tersebut, ya, menutup. Jangan mengatakan bahwa kalau wasilah berarti jika kita nggak menyembah dan beribadah kepada patung tersebut, nggak apa-apa dong kita menaruh patung di rumah, ya. Kemudian kita menempelkan gambar-gambar makhluk hidup. Ini menjadi peringatan besar bagi kita, ya, bahwa itu tetap dilarang di dalam syariat, bahkan diharamkan. Tidak boleh. Di rumah-rumah kita itu harus bersih, ya. Harus bersih dari gambar-gambar yang bernyawa. Hatta itu foto pernikahan kita, foto anak kita, foto keluarga kita, wajib bagi kita untuk, ya, menghilangkan itu dari tembok-tembok yang ada di dalam rumah kita. Tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tadkhulul malaikah, malaikat tidak akan mungkin masuk. Man kana fi baiti, barang siapa yang di dalam rumahnya fihi surah, ada gambar, wal kalb, dan anjing. Dalam riwayat lain ada gambar dan orang yang dalam keadaan junub. Maka malaikat rahmat tidak akan mungkin masuk ke dalam rumah kita. Tayyib, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita akan menjelaskan tentang wasilah-wasilah baik dari ucapan maupun perbuatan yang dilarang di dalam syariat. Ya.
yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ada beberapa wasilahnya. Yang pertama adalah Nabi SAW melarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Seperti contohnya, Masya Allah wa syi'ta. Sesuatu itu atas kehendak Allah dan kehendakmu. Laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, sering terucap. Kita tidak boleh mengucapkan itu, tapi kita boleh untuk mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Ini atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ataupun kalau bukan karena Allah kemudian karenamu. Bukan dan kamu. Tidak menggunakan kalimat dan, tapi menggunakan kalimat kemudian. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau kita mengucapkan dengan kalimat menggunakan dan, maka lafadz ini artinya lafadz penyamaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini masuk ke dalam syirkul asghar, syirik kecil, yang dimana nanti akan menjadi wasilah kepada syirik besar. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah larangan Nabi SAW untuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Dengan cara mungkin membangun bangunan di atasnya, ataupun memberi penerang, ataupun mengapurinya, atau memberikan tulisan-tulisan di atasnya. Ini dilarang. Tidak perlu. Biasanya kasus ini terjadi di masyarakat daerah. Di mana kuburan orang-orang yang baru meninggal biasanya selama 7 hari dikasih lampu penerang, dijaga selama seminggu. Ataupun terkadang pada setiap malam Jumat di kuburan-kuburan tertentu yang sudah diberi kijing, yaitu bangunan-bangunan di situ biasanya diberi lampu penerang. Nah, ini dilarang. Ini wasilah kepada kesyirikan. Karena terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, larangan Nabi SAW untuk menjadikan kuburan itu masajid li sholati indaha, tempat sujud untuk melakukan sholat di sisinya. Hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan, tapi kami kan ibadahnya kepada Allah, tapi Anda sholat di depan Anda ada kuburannya. Nah, ini wasilah untuk menuju kepada peribadatan terhadap kuburan tersebut. Dilarang. Kisah Ashabul Kahfi harusnya menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita. Dulu raja pada saat itu sifatnya hanya mengenang ketika Ashabul Kahfi itu telah diwafatkan oleh Allah. Kemudian di kuburannya dibangun rumah. Akan tetapi pada saat itu generasi setelahnya, generasi yang pada saat itu setelah diwafatkan oleh Allah dan generasi setelahnya justru malah merusak, menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pemujaan. Ini bisa saja terjadi jamaah. Makanya Islam menutup itu semuanya. Segala keburukan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan maka ditutup semuanya, baik dari perbuatan maupun perkataan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya tidak terjerat kepada kesyirikan. Baik. Kemudian yang keempat jamaah rahimakumullah, yaitu Nabi SAW pun melarang sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Makanya ada sholat isyraq ataupun sholat syuruk, itu tidak boleh dilakukan ketika pas matahari terbit. Syuruk itu dilakukan sekitar 15 menit kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikerjakan agar supaya tidak bertepatan dengan terbitnya matahari. Kenapa?
Karena pada saat ini orang-orang yang menyembah kepada matahari itu sedang bersujud terhadapnya. Sehingga kita dilarang untuk menyerupai mereka. Tayyib, kemudian yang kelima adalah larangan untuk bersafar pada tempat-tempat manapun dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Misal kita bersafar dari Jakarta ingin ke Pekalongan, dari Jakarta ingin ke Demak, dari Jakarta ingin ke Kudus, dari Jakarta ingin ke tempat-tempat manapun dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah di tempat tersebut. Apalagi diakui di tempat tersebut ada wali-waliullah yang telah dimakamkan di tempat itu. Kemudian kita datang ke situ tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, la tashuddu rihal illa li ihda min 3 masajid. Tidak boleh melakukan tujuan rihlah perjalanan kecuali pada 3 masjid. Tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang satunya adalah Masjidil Aqsa. Tapi sekarang sebaliknya. Ya. Bahkan pada ada sebuah kota, daerah, wilayah ya, melakukan rihlah ataupun perjalanan bahkan sampai 500 bis ya. Dan juga ada klaim bahwa jika melakukannya sebanyak 7 kali, ada yang mengatakan sebanyak 40 kali, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. A'udzubillah wal iyadzubillah. Ya. Klaim yang sangat menyesatkan sekali. Bagaimana mungkin bisa untuk mengganti ibadah haji dengan cara melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu tersebut? Ya. Maka secara logika nanti masyarakat kita di Indonesia mereka tidak akan mau untuk mendaftarkan haji, apalagi haji di Indonesia kita harus menunggu 17 tahun. Ya. Lebih baik mengadakan perjalanan tersebut mingguan saja, selama 2 bulan atau 3 bulan, sehingga kita sudah mendapatkan predikat haji fulan, hajah fulanah, dan yang lain sebagainya. Ini sangat menyesatkan sekali. Ya. Biasanya yang seperti ini ketika kita dakwahkan tauhid yang benar, ya, maka mereka akan mengamuk. Ya. Bahkan ya, mereka pasti akan menentang karena merasa proyek mereka digagalkan. Jelas dilarang, tidak diperbolehkan. Dengan niat tujuan ya, mendatangi tempat-tempat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada pertanyaan, loh kita ke masjid pun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masjid ada perintahnya. Ya. Dalam kaidah disebutkan al-aslu fil ibadah haram. Ya. Asli daripada ibadah itu adalah diharamkan. Berbeda dengan al-aslu fil muamalah. Asli daripada muamalah itu mubah, diperbolehkan. Tapi ibadah itu sifatnya diharamkan illa kecuali ada dalil yang memerintahkan. Apakah ada perintahnya? Jangan tanya adakah larangannya. Dalam masalah ibadah, jangan menanyakan ada larangannya, tidak. Kalau yang ditanyakan adalah larangannya, setiap orang akan berekspresi untuk melakukan ibadah-ibadah yang akhirnya yang dia lakukan semuanya menyelisih dari ajaran Rasulullah SAW. Buat apa Rasulullah SAW selama 20 tahun beliau mengajarkan kita sholat? Ya. Buat apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zakat dengan cara-cara tertentu. Buat apa Rasulullah SAW mengajarkan kita tata cara bagaimana manasik haji, manasik umroh, ya.
berpuasa 3 hari setiap bulan, Senin Kemis, dan yang lain sebagainya, kalau seandainya ibadah itu bisa diekspresikan pada setiap orang masing-masing. Sudah, yang penting nyembah kepada Allah, nggak perlu ngikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuka dia. Maka untuk apa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini? Ketika kedua kaki beliau bengkak saat sholat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mempertanyakan, ya Rasulullah, nggak perlu begitulah. Qad ghafarallahu dzunubak, Allah telah mengampuni engkau. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang sebelumnya dan yang akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuran, bu akbar, nggak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Buat apa Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli salata", kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian beliau mempraktekkan salatnya di atas mimbar beliau. Tatkala sujud beliau turun dari mimbarnya. Ketika berdiri beliau naik ke atas mimbarnya. Tujuannya untuk apa? Agar supaya umat beliau itu mengikuti tata cara dan metode ibadah yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ini sifat ibadah. Al-aslu fil ibadah haramun, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Sekarang pergi ke masjid yang dekat rumah kita ini bagian daripada perintah. Nah, kalau kita pergi ke sebuah masjid yang lain di mana masjid tersebut ada sesuatu, ada hal yang kita kemudian ibadah di situ, kita yakini aglamakum di situ akan memberikan keberkahan kepada kita. Apakah itu diperintahkan? Kalau ada yang menyatakan bahwa ini bagaimana sih ziarah tidak diperbolehkan? Siapa yang melarang ziarah? Tidak ada yang melarang ziarah kubur. Bahkan Nabi memerintahkan fazuruha, maka ziarahilah. Tapi apakah dengan itu kita sampai ngutang-ngutang, mengeluarkan uang yang banyak? Sedangkan makbarah yang ada di wilayah kita saja banyak. Kuburannya orang tua kita, nenek kita saja ada. Datangi di situ. Dan tujuan diperintahkan untuk ziarah kubur apa? Tudzakirukumul maut, agar supaya kita mengingat kematian, bukan perkara yang lain. Kenapa kita mengingat kematian harus ke kuburannya Syekh Fulan? Ya. Kalau kita katakan hal yang seperti ini, maka mereka mengatakan bahwa ini orang-orang tidak bisa untuk menghormati para wali-waliullah. Ya. Jangankan para waliullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam pun tidak mau dilakukan yang demikian. Tidak mau. Kemudian kedudukan mereka apakah lebih tinggi dari Nabiullah? Tidak. Ya. Tidak. Dan sebagaimana yang disebutkan di poin yang ke-6 ini, bahwa Nabi SAW melarang untuk ghulu, berlebih-lebihan dalam memujinya. Sebagaimana dalam hadis yang beliau sebutkan, la tatrudi kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian terlalu memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang memuji Isa ibnu Maryam. Kata Nabi, innama ana abdu, aku ini hamba. Faqulu, katakan aku adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Sudah cukup, selesai. Ya. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas. Ya, gulu terhadap hak Nabi dan gulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan terhadap hak Nabi dan berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Tayyib. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa wasilah mengantarkan seseorang kepada syirkul akbar, yaitu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk
menunaikan nadar, ya, di mana nadar tersebut yang akan dilaksanakan di tempat-tempat pemujaan. Ada orang yang bernadar, saya mau nadar, ya, kalau saya punya bisnis ini lancar, maka saya akan mengajak keluarga saya untuk ziarah ke makam Syekh Fulan bin Fulan bin Fulan, ataupun ke tempat-tempat pemujaan. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, semua larangan-larangan ini, ya, ini sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid kita dan melindungi agar supaya tauhid kita benar-benar murni, serta menutup berbagai macam wasilah yang dapat menyeret kita kepada perbuatan kesyirikan, ya. Akan tetapi sekali lagi, ya, meskipun penjelasan ini sudah sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga penjagaannya sangat ketat sekali, ya, agar supaya umat ini tidak menyembah kepada selain Allah, jauh dari kesyirikan. Akan tetapi, jadi sudah kita sampaikan, para kuburiyun, ya, mereka selalu menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bermaksiat terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka selalu melanggar atas larangan-larangan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, mendirikan kubah-kubah di atas kubur, ya, membangun di atas kubur itu masjid, atau di sisi kubur itu masjid. Mereka menghiasinya dengan berbagai macam pernak-pernik perhiasan, ya, kuburannya dihiasi dengan berbagai macam hiasan, serta mereka memalingkan berbagai macam ibadah kepada selain Allah terhadapnya. Ada juru kuncinya dan yang lain sebagainya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa man jama'a baina sunnatir rasul fil qubur, barang siapa di antara mereka yang memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kubur, ya, tentang perintah dan larangan, dan yang juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, maka ini sangat akan berbeda sekali dengan perbuatan manusia pada zaman sekarang ini, ya. Satu dengan yang lainnya bertentangan, karena tidak akan mungkin bisa sama. Nabi melarang sholat di atas kubur, tapi mereka justru sholat di sisinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjadikan kubur itu tempat-tempat ibadah, tapi justru mereka malah membangun tempat tersebut seperti masjid, ya, dinamakan tempat suci dan yang lain sebagainya, ya. Bahkan sampai menyaingi rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melarang untuk menyalakan ataupun memberikan lampu di tempat kubur tersebut, tapi mereka justru malah, ya, memberi lampu penerang yang lebih banyak dan lebih terang, ya. Nabi melarang untuk berkumpul-kumpul di tempat tersebut, tapi justru mereka malah berkumpul-kumpul di tempat tersebut, bahkan beribadah di tempat tersebut, entah itu setiap malam Jumat Kliwon, ya, ataupun malam-malam tertentu, malam 1 Syuro, atau malam pertengahan Sya'ban, ya. Dan sama, ini semuanya dilanggar oleh mereka, ya. Pada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ke sebuah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ala tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan sampai ketika kau menemui patung-patung ataupun berhala, ya, kau jangan tinggalkan kecuali kau sudah menghancurkannya. Dan kalau kau melihat kubur-kubur yang menonjol tinggi, maka kau ratakan itu kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, tapi mereka menyelisihi, menindihkan kubur, bahkan dibuat yang sedemikian rupa, ya, bahkan dikasih kembang, ya,
dikasih kelambu sampingnya, dikasih tempat untuk berdoa di tempat tersebut. Ya. Ini yang dilakukan oleh mereka, duduk di tempat samping tersebut, mengecat dengan cat yang baik. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang antajsisil qabr, mengecat kubur, memperbagus kubur. Wa an yaq'uda alaihi, dan duduk di atasnya. Wa an yubna alaihi, dan kemudian membangun bangunan di atasnya dilarang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tulisan-tulisan di atasnya. Ya. Wa an yaktuba alaiha, dan Nabi melarang untuk menulis sesuatu di atasnya. Ini tidak. Bahkan di atasnya ditulis ayat kursi, ditulis Al-Fatihah. Kenapa nggak sekalian ditulis Al-Baqarah saja? Hah? Biar panjang itu tulisan. Nah, ini terjadi di masyarakat kita. Mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi justru mereka menyelisih sunnah. Ini hanya baru dalam masalah kubur, belum dalam masalah lain. Pastinya mereka akan lebih menentang, karena perkara yang seperti ini saja mereka tentang, apalagi perkara-perkara yang sepele. Pasti mereka akan lebih menentang lagi. Orang pakai jenggot pasti ditentang, orang pakai cadar pasti ditentang. Kalau yang berat seperti ini saja ditentang oleh mereka, ya, apalagi ya perkara-perkara yang ringan pasti mereka akan lebih sepelekan dan mereka akan lebih meremehkannya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, 7 hal, ya, kurang lebihnya, ya, terkait dengan masalah larangan-larangan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, terhadap beberapa hal tersebut. Tujuannya agar supaya kita tidak masuk ke dalam perbuatan syirkul akbar. Ya, ini wasilah menuju kepada syirkul akbar. Menutup hal tersebut, ya, agar supaya menjadi peringatan bagi umat beliau dan umat beliau termasuk kita semuanya, agar bisa terhindar dari hal-hal yang telah menjadi larangan di dalam syariat ini. Taib akan kita teruskan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Fa insyaallah taala masih ada beberapa poin-poin lagi tentang wasilah-wasilah yang dapat menjadikan seseorang terseret ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.